the tyranny of evil men. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. You know what they call a quarter pounder with cheese in Paris? What do they call it? Royale with cheese. Royale with cheese. You got a corpse in a car, minus the head in the garage. Take me to it. Mother... Who's Zed? Zed's dead, baby. Zed's dead. I love you, Pumpkin. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! What's Fonzie like? Cool. Correctamundo. And that's what we're gonna be. We're gonna be cool. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kita dari kelompok 3 akan membahas mengenai poster dari sebuah film yang berjudul Pulp Fiction. Pulp Fiction adalah sebuah film kriminal yang rilis di tahun 1994 karya sutradara Quentin Tarantino. Nah, yang menulis naskah cerita film ini ada Roger Avary, dibintangi oleh John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, Tim Roth, dan Ving Rhames. Nah, sebelum kita ngebahas posternya, ini sedikit tentang filmnya dulu. Jadi film ini tuh merupakan drama kriminal dengan alur cerita yang non-linear. Film ini terkenal karena dialog-dialognya yang kaya dan penggunaan kosakatanya yang unik, campuran humor dan kekerasan yang ironis, dan masuknya berbagai referensi film dan kebudayaan pop. Film ini dinominasikan untuk 7 piala Oscar, termasuk film terbaik. Tarantino dan Avary memenangi Oscar untuk kategori Best Original Screenplay. Film ini juga dianugerahi penghargaan Palmes d'Or di Festival Film Cannes. Nah, jadi sebelum kita ngebahas soal posternya, jadi itu sedikit gambaran tentang film ini. Nah, untuk selanjutnya, poin-poin berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kita, Rizal. Selanjutnya ada film Pulp Fiction dalam dimensi ontologi. Ontologi dalam estetika berkaitan dengan eksistensi dan realitas karya seni. Poster film Pulp Fiction ini menceritakan realitas alternatif yang khas dari film itu sendiri. Poster ini menampilkan gambar-gambar karakter utama dan elemen-elemen ikonik yang mewakili esensi film, termasuk pisau, revolver, dan bentuk-bentuk abstrak yang menciptakan perasaan ketegangan. Selanjutnya ada visual dan realisme. Di visual dan realisme, poster ini menghadirkan karakter-karakter utama dalam film dan gambar-gambar yang terlihat nyata, tetapi dengan sentuhan artistik. Ini menciptakan eksistensi visual karakter-karakter ini dalam dunia poster. Selanjutnya ada simbolisme. Poster ini mengandung simbol-simbol yang merujuk pada elemen penting dalam film, seperti pisau, revolver, dan elemen-elemen abstrak yang mewakili ketegangan dan kekacauan yang ada dalam cerita. Simbol-simbol yang tadi memiliki eksistensi ontologis dalam poster sebagai representasi visual. Selanjutnya ada keterkaitan dengan film. Poster ini adalah representasi visual dari film Pulp Fiction. Poster ini memiliki eksistensi ontologis sebagai entitas terpisah yang merujuk pada realitas film itu sendiri. Dalam dimensi ontologis, poster Pulp Fiction menciptakan realitas visual yang eksis sebagai entitas yang berdiri sendiri, merujuk pada elemen-elemen penting dalam film dan menyajikan karakter-karakter yang bentuknya khas. Ini adalah contoh bagaimana ontologi dalam estetika berperan dalam menciptakan eksistensi visual karya seni. Oke, dilanjut oleh saya, Muhammad Rafli, akan menjelaskan tentang dimensi epistemologis. Dalam ini, epistemologis adalah dalam estetika berkaitan dengan pemahaman, pengetahuan, dan pesan yang ingin disampaikan oleh karya seni. Dalam konteks poster Pulp Fiction, kita dapat
mengidentifikasi beberapa aspek epistemologis. Langsung, di sini ada genre dan mood. Poster ini memberikan pengetahuan awal kepada pemirsa tentang genre film dan suasana yang akan dihadapi ketika menontonnya. Dengan karakter-karakter yang tampak seperti tokoh-tokoh kejahatan dan elemen-elemen visual yang gelap. Poster ini mengkomunikasikan bahwa film ini adalah sebuah cerita kejahatan dengan nuansa yang gelap. Di sini ada referensi ke film. Poster ini menciptakan ekspektasi dan pengetahuan awal tentang apa yang mungkin terjadi dalam film. Gambar karakter-karakter seperti Jules dan Vincent memberikan petunjuk tentang tokoh utama. Sementara simbol-simbol seperti revolver dan pisau menggambarkan unsur-unsur penting dalam cerita. Konteks dan informasi. Poster ini juga memberikan konteks tentang siapa sutradara, produser, dan pameran film ini yang dapat mempengaruhi pemahaman kita tentang kualitas film dan bagaimana kita melihatnya. Dalam dimensi epistemologis, poster full fiction berfungsi sebagai alat mengkomunikasi pengetahuan awal, ekspektasi, dan pesan film kepada pemirsa potensial. Ini membantu pemirsa untuk memiliki pemahaman awal tentang apa yang mereka saksikan saat menonton film tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu dimensi aksiologis. Aksiologi dalam estetika berkaitan dengan nilai-nilai etika dan pesan moral yang tercermin dalam karya seni. Dalam konteks poster pulp fiction, kita dapat mengidentifikasi beberapa aspek aksiologis, antara lain ketegangan dan kekacauan. Poster ini menciptakan perasaan ketegangan dan kekacauan melalui penggunaan elemen-elemen visual seperti revolver dan pisau, serta karakter-karakter yang terlihat siap untuk bertindak. Ini mencerminkan nilai-nilai ketegangan dan kekacauan yang hadir dalam film, yang sering kali kita fokuskan pada situasi bergejolak. Kontroversi moral. Pulp Fiction dikenal karena menghadirkan sejumlah adegan kekerasan dan kontroversial. Poster ini memungkinkan nilai-nilai moral dan etika yang mungkin kontroversial karena menunjukkan karakter-karakter yang terlibat dalam situasi kejahatan. Ketidakpastian poster ini menggunakan desain yang kuat dan warna-warna kontras untuk menciptakan estetika ketidakpastian yang mencerminkan poster ini mencerminkan nilai-nilai estetika yang mungkin mengapresiasi keindahan yang bisa ditemukan dalam hal yang tidak pasti dan gelap. Terima kasih.